Selamat siang untuk para suster, romo, serta kaum muda semuanya. Selamat siang, Buder. Nama saya Selamat siang, Budi Kusuma, berasal dari lingkungan Santo Thomas Beluran, masih saudara dari Suster Esther, saya adik sepupunya. Saya masuk kongregasi Buder Karitas pada tanggal 21 April 1999. Memang panggilan awal, saya tidak merasa ingin jadi apa-apa. Saya inginnya hanya menikah, mempunyai istri, sudah selesai. Tapi di dalam perjalanan waktu ada perubahan di dalam kehidupan saya. Mungkin karena pengaruh dari kegiatan-kegiatan di gereja bersama dengan Romo Budi, Romo Andreas Suryo Purnawan, yang memang pada waktu itu ada cerita yang sangat menarik. Tapi kalau saya ceritakan terlalu lama, itu yang memberikan motivasi. Saya mengikuti kegiatan PPA juga, sampai sekarang saya juga mendampingi adik-adik PPA di Santo Paulus Wonosobo, dan itu merupakan suatu berkah bagi saya, tidak hanya memikirkan karya di dalam saja, tetapi tetap memperhatikan karya di gereja paroki. Pada masa-masa masuk di dalam biara, itu adalah masa sulit bagi saya. Awal yang sangat butuh refleksi. Begitu awal masuk, saya merasa menangis dalam arti yang kemarin saya tinggal di luar bisa enjoy, bisa istilahnya bisa bangun seenaknya, mau keluyuran ya seenaknya, mau ini itu ya seenaknya, tetapi perubahan besar sangat saya hadapi, dan saya bersyukur saya sudah bisa terpanggil untuk menjadi Buder Karitas. Pada awal perjalanan waktu, apalagi di awal masa postulat tahun 2000, pada awalnya saya tinggal di Wonosobo. Buder, ada permintaan suaranya diperkelas, suaranya lebih keras lagi. Oh ya. Terima kasih. Awal-awal aspiran, saya tinggal di Wonosobo tahun 99. Tahun 2000 awal Januari saya menjalankan masa postulat di Yogyakarta, di Nandan. Lalu setelah itu menjalankan masa novisiat di Belgia, yang pada awal itu saya tidak pernah memikirkan orang macam saya kok bisa sampai ke sana. Itu tidak terpikirkan sama sekali. Namun saya percaya itu adalah jalan Tuhan, dan inilah kesempatan yang baik bagi saya untuk mengetahui sejarah awal dari kongregasi kami di Belgia. Awal-awal berat memang saya alami di situ, tetapi alhamdulillah sih Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik sehingga saya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu awal yang sangat terindah. Namun hal itu saya percaya juga itu adalah alat bagi Tuhan untuk membantu saya. Dan saya tidak berpikir enak ya tinggal di Belgia. Tapi saya tetap saja bersyukur. Untuk selanjutnya, saya untuk profesi pertama saya di Purworejo tanggal 15 Agustus 2004. Profesi awal, lalu kembali lagi ke Belgia. Tahun 2010 saya menerima kaul kekal, yaitu tanggal 15 Agustus 2010 juga. Untuk perjalanan waktu, saya hanya pindah dari komunitas itu hanya 3 kali. Mungkin kalau untuk teman-teman saya, itu sudah lebih dari 5 kali. Dan ini adalah di Wonosobo paling lama sekali mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama untuk tunarungu. Itu yang saya lakukan di sini, dan ini sudah tahun ke-10 saya tinggal di
Wonosobo. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang kongregasi saya. Kami berdiri pada tanggal 28 Desember 1807 di Belgia. Pada awalnya situasi di sana sangat buruk, lalu pendiri kami, Romo Petrus Yusektris, mendirikan kongregasi, lalu memanggil para kaum muda untuk membantu sesama di Gen. Dan itu sangat bermanfaat sampai sekarang. Lalu di Indonesia didirikan mulai tanggal 12 Oktober 1928 dan sekarang sudah menginjak 92 tahun. Pada masa sekarang untuk panggilan menjadi bruder sangat sedikit. Kami di Indonesia hanya berjumlah 25 bruder. Itu pun ada yang sudah lanjut usia. Mungkin bisa dihitung hanya 10 bruder yang masih aktif. Dan kami ada 6 komunitas di Indonesia, yaitu di Purworejo, Wonosobo. Di Purworejo ada 2 komunitas, lalu di Wonosobo, lalu di Ruteng, lalu di Purwokerto. Semuanya ada di Keuskupan Purwokerto dan Keuskupan Ruteng. Untuk pelayanan kami lebih banyak di dalam pelayanan pendidikan khusus. Yang pertama SLBIC, SLBB, lalu rehabilitasi untuk narkoba, lalu rehabilitasi untuk ODGJ, orang yang mempunyai gangguan jiwa. Dan itu adalah karya-karya yang sangat unik, sama seperti Suster PMJ juga. Mungkin apa karena situasi karya kami seperti itu, mungkin banyak anak muda yang takut untuk bergabung dengan kami. Dan semoga saja pada perjalanan waktu banyak pemuda yang datang, dan sekarang 3 postulan sudah menerima pendidikan di Purworejo, dan semoga mereka dapat selalu setia pada panggilan juga sampai mereka tua. Sangatlah berat sebenarnya bagi kami sebagai para bruder. Panggilan mulai tidak subur kembali. Situasi yang sangat-sangat berubah. 25 bruder yang aktif, 10 bruder. Itu kalau dipikir-pikirkan ya satu orang harus menjalankan tugas, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, mungkin ada yang 6 juga seperti itu. Namun ya kami jalani dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah tugas gereja, tugas dari Tuhan yang harus kami jalankan. Dan kami berharap dari OMK Gereja Santa Maria de Fatima ada yang mau mengikuti jejak kongregasi kami, dan kami bersyukur bahwa kalau Romo Projo pendiri kami, Romo Petrus Yusektris, sangat dekat dengan para kaum muda pada waktu itu, sehingga dapat mendirikan kongregasi sampai sekarangnya sudah berumur 213 tahun. Itu. Dan saya bersyukur juga bisa mengikuti acara Zoom seperti ini sebagai rasa kangen. Semoga saja nanti kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.